Oke, balik lagi ya. Bentar, sini kan. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian. Ini memang agak susah ya, tapi kalau saya sendiri selalu berusaha untuk berpikir bahwa kalau saham itu turun itu selalu kesempatan untuk beli gitu. Kalau duit habis, kalau perlu nambah utang. Seperti itu. Nah, ini menurut saya justru merupakan inti dari apa yang disampaikan oleh Warren Buffett selama 10 tahun pertama dia menyelenggarakan partnership, yaitu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi pergerakan harga saham atau pasar, dan itu sebabnya Anda tidak bisa memprediksi kapan pasar akan bullish atau bearish. Ini penting loh Pak, ingat ini, dan ini filosofi yang menurut saya justru saya sendiri pun baru menyadarinya belakangan ini, yaitu siapapun, saya katakan sekali lagi ya, siapapun yang menyangka bahwa dia bisa memprediksi pasar, dia bisa dengan tegas mengatakan akhir tahun ini HSG 5.000 gitu. Akhir tahun ini HSG berapa gitu, mau naik motor gitu, dia tuh yakin gitu. Maka sebenarnya dia tuh justru belum sadar, belum cukup pengalaman untuk menyadari bahwa sebenarnya pasar tidak bisa diprediksi. Ngerti nggak? Jadi tahapannya kan pertama gini, seorang investor yang masih baru nih, dia tuh bingung, pasar tuh naik turun segala macam, ini gimana sih cara-cara memprediksinya. Kemudian dia belajar dan akhirnya, oh ternyata bisa nih diprediksi gitu kan. Kalau naik mau ke berapa, kita harus perhatikan bla 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 bla. Kalau mau turun ke berapa, kita bla 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 gitu. Pernah nggak sekali aja saya sendiri pun jujur berapa kali yang mencoba memprediksi pasar gitu, salah melulu jujur aja. Saya sendiri gitu kan. Sampai akhirnya saya akhirnya menyadari bahwa Anda jangan tertipu dengan orang-orang yang ketika kemudian sekali prediksinya tepat, kemudian dia tuh mengklaim gitu bahwa dia tuh memang tepat terus gitu, seperti itu gitu loh. Enggak. Kalau Anda mau tepat, gampang. Prediksi aja terus sesering mungkin. Pasti ada aja satu yang benar. Iya. Benar nggak? Prediksi aja terus sesering mungkin. Pasti ada satu aja yang benar. Satu dari 10 mendingan dari 20 kadang-kadang. 20 kali nyebutin harga saham cuma satu yang benar gitu. Tapi intinya ini sebabnya pada tahun-tahun awal Buffett. Jadi gini sebenarnya ceritanya Bapak Ibu sekalian. Buffett itu kan dia lulus dari Wharton gitu, dia dapat MBA. Jadi umur 21 tahun dia sudah lulus S2. Jenius, sangat cerdas. Kemudian dia jadi dosen. Saya lupa tahun berapa, tapi pada usia 24 tahun dia kerja di Benjamin Graham Partnership. Dan klien-kliennya, jadi kan dia statusnya karyawan di situ. Klien-klien itu tiap hari nanyain ke dia gitu kan, hey bro gitu kan, ke si Buffett ini, besok gimana ya HSG? Dow Jones, gua kagak tahu. Oke. Terus besoknya tanya lagi, ini saham, lu beli saham ini terus nanti besok kira-kira akan naik? Enggak juga, nggak tahu gua, tapi gua lihat dia barangnya murah gitu kan. Dan karena itu dia dikritik habis-habisan. Ini anak, ada yang laporan gitu ke bosnya, ke Graham gitu kan. Lu ngerjain apa sih, mempekerjakan karyawan nggak salah. Gue tanya market ke depan mau kemana, dia jawab nggak tahu. Dia beli saham terus gue tanya, lu beli saham ini karena nanti tahun depan dia naik. Dia bilang nggak tahu juga gitu kan. Ini sebenarnya si Buffett tuh ngerti apa sih gitu. Ada yang nanya begitu gitu kan. Jadi orang tuh menyangka Buffett tuh goblok gitu ketika itu. Karena dia tuh nggak mau, dia tuh paling nggak mau ditanya, termasuk kalau misalnya dia beli saham apa gitu, terus kemudian menjawab bahwa gue beli saham ini karena setahun ke depan harganya bakal segini gitu. Dia nggak mau gitu. Dia maunya beli saham. Kenapa lo beli saham ini? Ya karena murah, itu aja. Karena murah. Untuk ukuran fundamental perusahaannya, sahamnya murah. That's it. Gue berharap suatu hari nanti pasar akan mengkoreksi harganya, menaikkan ke harga wajarnya. Tapi kapan itu terjadi, sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, setahun, 2 tahun, itu yang kita nggak tahu, gitu loh. Ngerti nggak? Itu yang kita nggak tahu, gitu loh. Jadi sejak masih sangat mudanya Buffett sudah menyadari ini,
dia tuh justru sering dikritik habis-habisan oleh para klien dari apa namanya? Karena begini ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin simpelnya gini aja deh. Kemarin ketika IHSG jebol sampai 3.900, kata teman saya yang jadi broker, dia tuh nerima telepon banyak sekali daripada nasabah-nasabah gitu kan ya. Pada nanya, ini market mau pada kemana gitu, pada panik gitu. Namanya broker kan tugasnya ya entah menenangkan kayak apa kayak gitu kan ya. Enggak Pak, tenang aja ntar juga naik gitu kan, seperti itu gitu. Atau udah Pak, tenang aja ntar juga naik seperti itu. Nah Buffett itu dia malah bilang, wah saya nggak tahu Pak, mau ini bisa aja turun lagi atau naik lagi, saya nggak tahu gitu. Ya gimana, nggak kesel kliennya kan? Kalau apa namanya, anda nelpon ke brokernya jawabnya gitu kan? Anda pasti mikir, ya lu selama ini kerjanya ngapain gitu? Lu nganalisis apaan sih sebenarnya gitu? Masa prediksi pasar aja nggak bisa? Prediksi pasar aja nggak bisa, emangnya yang bisa siapa? Kan gitu. Emangnya yang bisa siapa? Kalau nanti sewaktu-waktu IHSG beneran ke siapa sih? Papa Lauren itu dia bilang IHSG mau ke mana? Hah? 2.600 ya? Enggak. Si Papa Lauren ini kan orangnya ini ya, apa selalu pesimisnya gitu loh. Pokoknya indeks itu harusnya serendah-rendahnya gitu. Misalnya contohnya gini ya. Kalau nggak salah Mandiri Sekuritas mengatakan bahwa IHSG akhir tahun 5.000 kan? Mandiri Sekuritas. Tapi siapa sih namanya, si Papa Lauren itu bilang sebaliknya bakal jatuh gimana, terus Satrio Utama atau siapa gitu. Dia bilang malah jadi ujung-ujungnya berantem gitu sama si. Katakanlah akhir tahun ini indeks ke 5.000. Apakah itu berarti Mandiri Sekuritas selanjutnya bisa dipercaya? Kalau dia enggak. Ya kebetulan aja. Atau sebaliknya, yang terjadi indeks beneran turun ke katakanlah 3.000 sesuai prediksinya Papa Lauren ini. Lo apakah si Papa Lauren ini yang benar gitu? Enggak. Seperti itu yang tadi saya bilang, kalau Anda mau benar, prediksi aja terus. Ntar pasti ada satu aja yang benar. Gitu. Masa iya sih salah terus gitu kan? Ya kayak Anda nggak bisa main basket nih. Anda nggak bisa sama sekali main basket. Ya, sering mungkin aja lempar gitu. Masa iya satu pun nggak ada yang masuk gitu? Gitu. Masa iya satu pun nggak ada yang masuk? Kayak gitu. Nah jadi intinya, tapi jujur Bapak Ibu sekalian, saya pun masih belajar. Mungkin masih belajar tahap awal untuk bisa mengerti sepenuhnya filosofi nomor 1 ini, yaitu bahwa kita tidak bisa memprediksi pasar. Simpelnya begini, saya sekarang posisinya itu masih banyak yang di luar. Mungkin sekitar 30% lah. Jadi 70% saham, 30% cash. Saya mau masuk tuh masih ragu-ragu. Karena ngelihat bahwa dan ini balik lagi ke yang nomor 6 metode pemilihan saham ini. Faktor eksternal kan katanya jangan diperhatikan, gitu kan? Tapi mau nggak mau tetap saya tetap memperhatikannya gitu loh. Saya jujur Pak, ini adalah filosofi yang saya sendiri pun belum 100% bisa melakukannya gitu loh. Tapi ya kita di sini sama-sama belajar ya. Intinya kita membicarakan suatu metode yang memang sudah sangat terbukti selama 50 tahun lebih menghasilkan keuntungan. Iya nggak? Dan memang metode ini tidak gampang gitu loh untuk dilakukan gitu loh. Buffett itu dia bisa begitu karena memang dia itu beda dengan orang-orang kebanyakan gitu. Anda bisa nggak punya duit $1 miliar kemudian mobilnya itu masih mobil butut tahun 60-an gitu? Nggak bisa, jujur aja saya juga nggak bisa. Jangankan $1 miliar gitu kan, saya kemarin dapat rezeki agak banyak aja, kemudian beli itu susah gitu loh untuk kalau teman saya bilang Buffett itu inhuman gitu. Sejak dilahirkan dia memang bukan manusia gitu loh. Jadi memang Anda jangan harap deh bisa sama kayak Buffett gitu loh. Bisa seperberapanya aja udah bagus gitu. Tapi apapun itu ya kita inilah coba ini. Nah, balik lagi ke yang tadi. Saya ini jujur Pak, saya bilang kan jangan memprediksi. Tapi kenapa saya masih ada posisi cash di luar? Karena saya memprediksi bahwa market nanti akan turun. Salah nggak saya? Salah sebenarnya. Kalau mempertimbangkan bahwa saya sebenarnya jangan memprediksi gitu loh. Tapi ketika kemudian IHSG ternyata beneran turun ya saya senang gitu. Tapi ini sebaiknya jangan gitu. Saya pengen sekali langsung full, tapi jujur masih belum bisa. Nah,
Tapi intinya adalah sekali lagi kita tidak bisa dan tidak akan pernah bisa. Dan siapapun yang mengklaim bahwa dirinya bisa, maka sebenarnya dia belum sadar bahwa dia tidak bisa, gitu, prediksi. Kan kalau di agama Islam sendiri katanya kalau percaya peramal itu kan musyrik ya, nggak boleh gitu kan. Ya sama di saham juga seperti itu. Anda percaya peramal, ke laut aja lo gitu kan misalnya. Nggak akan bisa gitu kan. Coba deh Anda perhatiin misalnya sekuritas yang suka memprediksi IHSG kemana gitu, revisi aja terus gitu kan. Oh, bulan ini nanti IHSG sini, bulan ini berubah aja terus gitu loh. Jadi ya gitulah, kadang-kadang ketawa gitu kan kalau kita ngeliat orang memprediksi itu seperti itu. Nah jadi akhirnya mungkin langsung loncat ke nomor poin 3 ini, usahakan untuk full power setiap saat. Susah ya? Susah kan? Saya sendiri juga belum bisa Pak. Anda punya duit 10 juta nih ya, atau jangan 10 juta kekecilan ya, 100 juta misalnya. 100 juta Anda pakai semuanya blok untuk beli saham, meskipun disebar-sebar gitu. Berani nggak? Enggak. Kalau Anda punya duit, semakin gede duitnya kadang-kadang malah semakin banyak jumlah cashnya itu. Anda punya duit 1 miliar, nggak berani 1 miliarnya itu dipakai semua. Ada aja 100-200 juta yang masih cash gitu. Seperti itu. Dan ini saya saat ini pun masih banyak cashnya. Susah gitu loh. Tapi Buffett, Bapak Ibu sekalian, dia itu 90% di saham. Dia punya duit berapa? 90% di saham. Peduli amat saham, apa istilahnya, waktu tahun 2007 kan lagi puncak-puncaknya tuh. Ya kemudian ketika tahun 2008 turun, ya dia balik lagi ke filosofi tadi. Kita nggak mengalahkan waktu di sini, kita mengalahkan pasar aja. Kalau memang pasar turun 20%, kita turun 10%, nggak masalah. Itu masih bagus gitu loh. Gitu aja terus. Gimana? Nah, ini poin menariknya itu justru di nomor 4 ini. Hanya pakai utang ketika terjadi koreksi. Bapak Ibu pernah pakai margin kalau beli saham? Sering ya? Sering kan? Kapan pakai margin untuk beli saham? Ketika market bullish kan? Iya kan, ketika market breakout, ketika saham-saham pada naik semua, beranilah kita, pede kita beli saham. Nggak perlu cuma 100%, 400% sekalian. Jadi kita pakai dana marginnya itu sampai 3 kali lipat kita punya cash. Seperti itu. Itu salah Pak. Itu namanya greed when others greed. Jadi Anda serakah ketika orang lain serakah juga gitu loh. Jadi rebut-rebutan gitu loh. Yang dilakukan Buffett itu sebaliknya. Ini sesuatu yang memang pernah kejadian. Tahun 1973 dan 1974, 2 tahun berturut-turut, pasar saham Amerika crash, turun. Aset Buffett berkurang sampai 50% dalam titik tertentu, tapi naik lagi gitu. Tapi dia tenang-tenang aja. Dan ketika justru pada poin itulah, saya pernah tulis ini di blog ya, justru pada titik itulah dia, istilahnya kalau kita pakai margin, dia nerbitin obligasi, dia ngambil utang, dia beli lagi saham buyback di harga yang misalnya ketika itu dia nyangkut katakanlah di saham apa gitu di harga 1.000, sekarang harganya 500 misalnya, ya dia beli lagi untuk average down, pakai utang pun nggak apa-apa gitu loh, pakai utang pun nggak apa-apa, dia justru pakai utang ketika orang lain nggak ada yang berani pakai utang, gitu kan, kontrarian banget gitu. Ya tapi ini gimana caranya ya? Anda berani nggak misalnya ngalamin tahun 2008 gitu kan, IHSG di 1.100, Anda kemudian ke bank BCA mau minjem duit 100 miliar gitu, dikasih nggak sama BCA-nya? Nggak akan dikasih kayaknya, banknya juga grogi gitu. Entah gimana caranya ketika itu Buffett bisa nerbitin utang. Tapi perlu dicatat pula, tahun 1975 crashnya selesai, market perlahan-lahan naik lagi, dan Buffett pun ketika itu udah mulai cuan lagi. Tahun berikutnya 1976 Buffett mencatat kinerja 1 tahun sebanyak 59% dalam 1 tahun, yang kemudian menjadi rekor tertingginya sampai saat ini. Artinya ketika terjadi musibah, market crash 2 tahun sebelumnya, tahun 73 dan 74, tahun 75 itu justru menjadi berkah bagi
Buffett. Ceritanya kan akan berbeda Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi pasar itu selalu begitu. Bullish, bearish, bullish, bearish. Sebelum crash tahun 72 dan 73, tahun 71-nya itu Dow Jones naik semua. Orang-orang pada pakai margin belinya ketika itu. Ketika turun ya matilah. Ya kan? Nggak ada kesempatan untuk cuan lagi pas tahun 76 karena pas tahun 74-nya itu udah mati duluan gitu. IHSG juga sama kan? Sebelum tahun 2008, tahun 2007-nya kita naik dulu kan? Naik gila-gilaan. Pada pakai margin. Ada yang beli bumi di harga 8.000 pakai margin. Sekarang mampus. Dan ketika IHSG kemudian naik lagi tahun 2009 2010, ya dia udah di alam baka mungkin istilahnya gitu ya. Ya, tapi jangan ngomong kayak gitu. Tapi intinya gitu Pak. Nah saya sendiri sekarang sedang mencoba prinsip yang sama. Jadi saya ke partner saya bilang begitu, Pak, Bapak duitnya kan ada misalnya berapa, katakanlah 100 juta, saya pakai semuanya, ya oke. Tapi nanti kalau misalnya ada turun atau bagaimana, saya boleh pinjam ya. Jadi nanti pinjamannya itu pakai bunga sistemnya, berapa persen gitu misalnya per tahun gitu. Dan itu tidak dihitung sebagai equity, tapi dihitung sebagai pinjaman, kayak gitu. Buffett itu kenapa dia beli perusahaan asuransi? Karena dia bisa pakai dana gratisan kan? Floating, betul. Kita bayar asuransi nih. Kita bayar asuransi itu sebenarnya kita ngasih pinjaman ke asuransi untuk dia kelola untuk nanti dibalikin lagi ke kita. Kalau unit link atau apapun gitu-gitulah. Atau kalau misalnya kita asuransi konvensional, kita bayar berapa, duit itu kan akan balik lagi ke kita kalau kita klaim kan. Tapi mungkin nggak misalnya nih, saya beli asuransi kendaraan bermotor, asuransi mobil misalnya. Saya bayar 3 juta misalnya untuk 1 tahun. Kemudian besok mobil saya langsung tabrakan gitu. Mungkin pernah satu titik tertentu, tapi kan enggak. Kalaupun ada klaim tabrakan motor, mobil kita hancur, kemudian kita harus klaim ke asuransi, ya ada jedanya lah 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun gitu loh, seperti itu loh. Di masa-masa itulah dana yang diberikan oleh kita sebagai nasabah asuransi itu bisa diputar sama perusahaan asuransi itu. Jadi Buffett itu menurut saya apa ya? Kalau kata teman saya, dia bilang, lu kalau ngeliat Buffett hanya sebagai fund manager, salah besar lo. Dia tuh lebih dari itu. Dia itu bukan itu dia tuh portofolio ada istilahnya gitu loh. Jadi kalau fund manager itu kan nentuin beli saham apa, itu fund manager, beli saham apa sebanyak apa. Oh, portofolio allocator. Jadi coba ini, anda bisa coba pelajari ya di Google. Ada istilahnya, jadi portfolio allocator. Intinya adalah Buffett itu tahu kapan dia istilahnya bisa pakai leverage. Misalnya dia punya dana katakanlah $1 miliar misalnya. Itu semuanya dipakai. Ketika kemudian istilahnya saham-saham turun atau koreksi seperti itu tadi yang saya bilang, dia tahu istilahnya dia bisa mengambil utang gitu untuk nambah posisi di harga bawah. Ketika kemudian naik lagi, jual sebagian, bayar utangnya. Gitu loh. Itu disebut sebagai portfolio allocator. Kita punya dana berapa, kita bisa alokasikan lebih dari itu dengan cara utang dalam situasi kondisi khusus. Dan kadang-kadang gini ya, maksud saya begini. Bayangkan Anda adalah Warren Buffett. Pasar lagi crash tahun 2008. Anda datang ke bank BCA, ketemu sama itunya. Mau ngapain Pak? Saya mau minjem duit gitu kan. Buat apa? Buat beli saham, mumpung lagi murah. Kalau Anda sendiri pun ragu-ragu bahwa saham itu memang istilahnya nanti akan pulih lagi, kelihatan kan dari ekspresi mukanya? Ya. Dan kalau Andanya sendiri ragu-ragu, si bank BCA ini mau ngasih nggak? Nggak akan.
Nah, jadi itu yang saya sebut dengan portfolio allocator itu. Nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa. Buffett itu ketika market crash, dia tuh cukup yakin. Dia tuh sangat yakin datang ke bank dengan PD-nya gitu kan. Dia bawa semua sahamnya sebagai kolateral. Dia bilang, gue mau pinjam duit. Dengan istilahnya kalau perlu gebrak meja gitu. Gue sangat yakin gitu. Apa namanya, ini akan jadi untung gitu seperti itu. Dan banknya pihak bank bisa melihat keyakinan dari Warren Buffett itu dan akhirnya mau memberikan gitu. Seperti itu. Itu yang susah ya. Dan ini kita bicara Buffett tahun 70-an. Ketika dia masih berusia 40. Masih muda. Belum sekaya sekarang. Dia masih ratusan juta dolar ketika itu. Tapi pada usia semuda itu pun dia udah luar biasa gitu seperti itu. Saya sendiri kan I don't know lah, tapi ada banyak hal yang saya pikir nggak bisa kita tiru ya dari Buffett. Jadi hanya bisa ininya aja menduplikasi sebisa mungkin gitu, tapi nggak bisa persis sama 100%. Nah, oke. Nah, tapi itu tadi, jadi jika Anda berada dalam situasi di mana saham-saham sudah pada mahal, maka jangan beli saham apapun. Kalau saya sendiri ngeliat sekarang banyak sih yang murah. Jadi yang sekarang diperhatikan tinggal IHSG-nya aja, apakah bisa stay di posisi sekarang ataukah nanti balik lagi ke 4.000-an gitu loh. Saya sendiri ngeliatnya ya, saya nggak tahu ini perkiraan atau lebih mirip harapan ya, karena saya posisinya lagi di luar gitu. Jadi saya ngarepnya turun sih, ya biar nanti saya bisa belanja lagi gitu loh. Tapi kalaupun naik ya kan ada pegangan yang udah di dalam juga, ya itu bisa ini juga gitu, seperti itu. Nah, tapi intinya kalau pakai filosofi lagi prediksi. Nggak, tapi kan saya ngeliatnya sih dari sini sih. Jadi Bapak Ibu mungkin udah pada apal ya, kalau kita mau ngeliat valuasi indeks secara keseluruhan, ngeliatnya di sini loh. Di publikasi, di statistik. Nah, di sini. Ini aja sih yang kita lihat itu. Per kita rata-ratanya ternyata 20,7. Saya sendiri agak bingung, ini bener nggak sih angkanya? Soalnya kemarin sempat cuman 16 atau 17 kali gitu loh. Kok sekarang tiba-tiba tak jadi 20,7? Atau tapi mungkin waktu itu kan IHSG kita masih di 4.000 ya. Sekarang udah 4.500 ya. Jadi mungkin memang segini ya valuasinya, 20,7. PBV-nya pun 2,3. Mahal nggak? Nggak tahu. Mungkin kita mahal atau tidak, tapi kita nggak tahu istilahnya apakah itu berarti indeks akan turun atau naik. Sepertinya iya. Turun. Iya, otomatis turun. Nah, masalahnya contohnya mungkin kayak Era Jaya lah. Dengan situasi sekarang rupiah masih di 11.000 kan? Berapa rupiah sekarang? Wih, jadi bagus ya. BI tampilannya begini. Oh ya, keren. Oh, jadi di sebelah sini. Oh, sekarang 11.475. Tapi masih rawan lah ya. Enggak, tapi contohnya mungkin kayak kalau saya sih memperhatikannya Era Jaya ya. Dia kan turun tuh labanya. Q3 ini akan naik lagi nggak? Menurut saya enggak. Jadi ketika nanti Era Jaya ini keluar laporan keuangannya, itu justru menjadi sentimen negatif. Nggak cuma menurunkan saham Era Jayanya itu sendiri, tapi menurunkan indeks secara keseluruhan. Banyak sih perusahaan-perusahaan lain yang menurut saya mungkin bisa turunnya, kayak properti, mungkin ada tekanan sedikit. Tekanan, karena LTV segala macam. Hah? Oh enggak, karena saya kebetulan beli Era juga waktu itu. Tapi itu dua-duanya sama sekali berbeda. Main kan pakan ternak. Kalau Era Jaya kan jualan handphone. Beda banget, sangat beda. Tapi intinya apa ya? Kalau saya lihat lagi portofolio saya itu ujung-ujungnya consumer gitu loh. Consumer dalam pengertian produknya itu dijual ke kita ini yang nggak menjualnya lagi ke orang lain. Kalau misalnya perusahaan konstruksi yang beli jasanya dia itu kan perusahaan properti, ya nggak? Saya punya properti,
Saya mau bikin gedung misalnya, ya saya pakai jasa kontraktor untuk itu. Apakah saya konsumen? Enggak, karena saya bikin properti itu nanti untuk propertinya dijual lagi gitu loh. Beda sama kalau misalnya kita beli Indomie, ya untuk dimakan kan, bukan untuk dijual lagi kan gitu. Seperti itu. Ya kecuali di warung gitu. Seperti itu. Nah, saya suka. Ini mungkin sedikit tips ya, tapi sejauh ini cukup sukses kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri. Cobalah untuk beli saham yang produknya per buahnya itu murah harganya. Indomie kan cuma 1.500. Ya. Rokok HM Sampurna sebungkusnya berapa? 10.000 atau 15.000. Terus apa lagi? Banyak lah. Pokoknya yang harga-harganya itu murah. Eka Dharma juga cuma 5.000 gitu. Nah makanya dalam hal ini properti pun sebenarnya jangan, karena 2 miliar, 3 miliar gitu kan. Itu nggak tiap hari ada pembelinya, meskipun mungkin mereka mengklaim tiap kali ini sold out, harganya naik. Kita nggak tahu gitu loh. Saya ada pegangan properti lebih karena saham-saham yang saya pilih itu ya entah land banknya banyak atau apa gitu. Jadi kalaupun istilahnya labanya tidak sesuai ekspektasi, asetnya itu sendiri kalau dijual luar biasa gitu. Seperti itu. Oke. Nah. Oke, udah pukul 4 sekarang ya. Balik lagi ke sesi tanya jawab. Bentar saya minum dulu. Udah habis lagi. Ya udah ini aja lah. Oke, silakan siapapun Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau. Ya, Pak. Iya. Tadi kan Bapak lihat kasus. Oh ya, sorry, bentar. Ini kan kita diskusi judulnya ya. Jadi nggak cuma pertanyaan. Kalau ada pernyataan boleh. Saya pertanyaan. Ya oke, nggak apa-apa. Ya sekali dua-duanya juga. Tadi kan Bapak mengarahkan kita ke konsumen, ke perbankan ya. Contohnya tadi. Betul. Gimana infrastruktur Pak? Karena infrastruktur kan tadi saya bicara semen, kan dia ada arahnya ke baja juga gitu Pak. Krakatau. Ya. Oke. Ya, Krakatau manajemennya juga BUMN gitu ya. Ya, tapi yang saya lihat bahwa Krakatau kata orang tidak bagus lah, mahal lah dan lain sebagainya. Oke. Ya, pandangan Bapak lah, karena dia arahnya ke infrastruktur. Negara ini kan membangun terus gitu. Jadi yang saya dengar konsumer infrastruktur layak dikoleksi untuk jangka panjang. Infrastruktur. Oke. Sebenarnya gini Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya suka sektor consumer? Karena ada semacam apa ya? Contohnya begini. Saya kalau bilang bahwa saham-saham consumer itu bagus, tapi teman sebelah saya bilang enggak, jelek itu. Maka mau nggak mau kita jadi ragu-ragu kan? Ya. Tapi sejauh kita ngobrol sama siapapun, siapa sih di sini yang meragukan bahwa Unilever itu jelek? Tidak ada. Nah, ternyata ini berdasarkan pengalaman saya sendiri kalau ketemu sama teman-teman, pendapat kita semuanya tentang saham consumer itu sependapat, bagus gitu loh. Bagus. Intinya mau bicara jangka panjang segala macam semuanya bagus gitu. Kalau kita bicara infrastruktur atau apapun di luar consumer, itu baru pendapat tiap orang beda-beda. Kita tidak tahu pendapat mana yang benar. Tapi intinya adalah pendapat yang berbeda-beda itu menunjukkan bahwa di satu sisi ada orang yang optimis, di sisi lain ada yang pesimis. Yang optimis ada alasannya, yang pesimis pun ada alasannya. Dan sejauh yang saya lihat adalah infrastruktur itu kalau jadi jackpot gitu istilahnya. Krakatau Steel itu kalau misalnya pabriknya itu beroperasi apa segala macam, produksinya meningkat segala macam gitu ya, itu perusahaan jadi gede segede-gedenya, mungkin bisa sampai kayak ArcelorMittal atau semacamnya gitu. Tapi kalau gagal ya nggak jadi apa-apa, dan kemungkinan gagalnya itu besar. Jadi high risk high gain. Maksud saya begini, sekarang di Jakarta lagi ada proyek MRT. Itu Jokowi luar biasa menurut saya. Jadi maksudnya proyek yang sebelumnya nggak jelas akhirnya sama dia dijalanin juga gitu loh. Nah, kemudian dijadwalkan selesai tahun 2018. Sekarang saya tanya deh sama Bapak Ibu sekalian,
pede nggak 2018 ini secara persentase aja berapa persen kemungkinannya pada tahun itu MRT kita udah jadi? Kalau Jokowi presiden jadi itu. Oke, tapi kan ada kalaunya kan? Ada kalaunya kan? Nah iya, bukan masalah prediksi, itu lebih ke harapan, ekspektasi. Sama seperti tadi saya bicara soal WIM, banyak ekspektasinya. Jadi bukan prediksi gitu loh. Kita sekali lagi nggak bisa memprediksi, tapi kita boleh berharap gitu seperti itu. Nah, jadi ketika kita bicara MRT misalnya seperti itu, ya tentu saja saya pun pengennya kalau bisa jangan 2018, besok udah jadi gitu loh. Biar nggak usah macet-macetan lagi gitu Jakarta tuh gitu loh. Biar kita tuh enak gitu kesana kemari gitu loh, nggak usah pakai mobil tapi naik MRT itu sendiri. MRT itu apa sih sebenarnya? Kayak jalur kereta gitu ya? Hah? Enggak, kalau MRT ya saya tahu mass rapid transportation, tapi bentuknya tuh kayak gimana sih? Kereta api ya? Di bawah apa di atas? Kayak di taman mini gitu ya? Yang di atas itu. Oke, Singapura. Nah, oke. Tapi apapun itu Bapak Ibu sekalian, seyakin apa Anda MRT ini akan kelar selesai tahun 2018? Kalaupun bisa selesai, tergantung banyak faktor kan. Termasuk salah satunya Jokowi kalau bisa jadi presiden misalnya seperti itu. Tapi banyak sekali faktor-faktor yang mungkin bisa menjadikan itu gagal. Entah karena istilahnya masalah politik, masalah pendanaannya apa, segala macam gitu. Jadi probabilitasnya itu terlalu bias. Bisa sukses, bisa tidak gitu. Ini hal-hal yang menurut saya, jadi maksudnya infrastruktur ya tentu saja saya pun berharap bahwa jembatan Selat Sunda segera jadi. Ya luar biasa. Enggak, masalahnya gini ya, besi itu kebutuhan pokok sebenarnya menurut saya. Kalau pembangunan di kita benar gitu, konsumsi besi kita tuh akan sangat besar gitu. Saya pernah baca data di Cina itu, di Tiongkok sana itu 12 kilo. Pokoknya konsumsi kita masih sangat kecil sekali lah. Padahal istilahnya kebutuhan besi itu di mana-mana banyak gitu. Nggak usah jauh-jauh kita ke kampung-kampung tuh banyak jalan-jalan yang masih kecil gitu. Harusnya dilebarin gitu kan, bikin jembatan apa segala macam itu butuh besi semuanya. Tapi nggak dijadiin gitu, karena ya Pemdanya tuh siapa sih namanya yang korupsi kemarin itu ratu itu. Ya kerjaannya ngumpulin mobil aja gitu loh, nggak mau gitu disuruh bikin jembatan tuh nggak mau gitu loh. Kerjaannya tuh ya mohon maaf korupsi melulu gitu. Nah, hal-hal kayak gitu juga sama Pak. Jembatan Selat Sunda, jujur aja kalau saya sendiri sebagai rakyat jelata istilahnya gitu ya, saya berharap bahwa itu segera jadi. Tapi orang-orang di pemerintahan atau siapapun yang kita nggak tahu gitu ya, yang dia pikirkan tuh bukan itu. Gimana gue dapat persentase gitu kan, dapat komisi gitu kan, dan itu hal-hal yang sangat mengganggu. Dan bukan pesimis, tapi seperti yang tadi saya katakan begini, kalau misalnya kita bikin pabrik rokok contohnya, jadi balik lagi ke masalah WIM tadi ya, saya bikin pabrik rokok, terus kemudian bikin rokok gitu kan, kemudian jual gitu kan, itu lebih gampang. Bukan berarti tidak bisa gagal, bukan bisa aja gagal, bisa aja kita rokok itu kemudian ternyata nggak laku, tapi rokok seharga 10.000 itu ya gampang gitu loh jualnya gitu, ada aja pasti yang beli gitu loh. Tapi kalau misalnya kita masalah bikin MRT, jembatan segala macam, dikaji dulu, disurvei dulu, kemudian proyeknya segala macam nggak jalan. Kalau ada orang-orang kayak Jokowi ini, saya cuma ada satu ya. Coba kalau orang kayak gini lebih banyak, 10 aja negara ini. Kalau rokok itu kan ada usaha pemerintah untuk mengurangi. Ya. Dan ada kecenderungan sekarang untuk level yang menengah ke atas itu sekarang gaya hidupnya itu gaya hidup sehat, sehingga dia akan mengurangi rokok. Nah, kedua, untuk orang pindah rokok. Jangan gini Pak. Oke. Oke. Oh, hitungnya dari Indonesia. Oke. Dan untuk Oke. kalau orang sudah pakai gudang garam, dia pindah ke Bismillah, itu kan dia butuh tenaga yang brand loyalty. Brand royalty betul. Seperti itu, bagaimana dikatakan bahwa Bismillah akan baik. Pakai iklan di Goyang. Oke.
Sebenarnya kalau masalah apa namanya rokok itu banyak yang dikurangi apa segala macam, mungkin Bapak bisa jawab nggak soal itu? Jadi industri rokok secara sektoralnya, jadi bukan masalah Wismilahnya, bagaimana? Ada pendapat nggak? Kalau saya ngelihat ya, rokok dari tahun-tahun ya, nggak pernah kurang. Yang mengerti gaya hidup sehat itu adalah kalangan tertentu dan Jumlahnya sedikit. bukan sedikit ya, tapi kalangan tertentu dan lebih karanya elit. Nah, kalangan elit di Indonesia jumlahnya berapa persen? Dibandingkan dengan menengah ke bawah yang biasa-biasa aja. Sama seperti pasar modal ya. Yang main pasar modal berapa persen sih? Kurang dari 1%. Yang ngerti nilai intrinsic value, istilahnya intrinsic value itu seperti gaya hidup sehat ya. Lebih kecil lagi. Lebih dari kurang dari 1%. Kira-kira dan 1% dari 1% itu tidak akan mempengaruhi industrinya itu sendiri. Secara keseluruhan. Kalau saya sendiri kalau saya sendiri yang ngeliatnya gini aja Pak. Jadi entah masalah mungkin ini pengalamannya gampang ya. Jadi istri saya kebetulan PNS di Kabupaten Bandung di PMK Bandungnya itu. Dia itu satu kantor itu, jadi kantornya ruangannya gede banget. Dia cuma disekat-sekat aja sama orang-orang yang lain itu. Yang di luar sana itu bapak-bapak semua, dia sebelahnya perempuan 2 orang. Di tembok itu jelas-jelas Pak ada tulisan dilarang merokok. Dilarang merokok. Nggak jauh dari situ dilarang merokok. Nggak jauh dari situ lagi dilarang merokok. Dan apa yang terjadi di ruangan itu? Itu orang yang kalau bawa itu buat ngusir nyamuk tuh, itu aja kalah gitu loh. Jadi kebulnya itu, asapnya itu wah luar biasa. Dan itu tuh setiap hari Pak. Mau orang ada kadang-kadang ada semacam inspeksi atau apa yang kayak razia gitu ya gitu tuh. Itu cuma formalitas aja gitu loh. Besoknya ngerokok lagi. Dan itu tuh di tengah-tengah, maksudnya gini. Masalah pemerintah mengkampanyekan anti rokok itu tuh dari zaman kapan Pak? Dari dulu. Cukai rokok juga udah dinaikin berkali-kali. Cukai rokok udah dinaikin berkali-kali, nggak ngaruh. Cukai rokok itu sebenarnya masih relatif murah dibandingkan cukai bir MLBI. Anda beli bir sekaleng yang harganya 15.000, cukainya itu mungkin 9.000 atau berapa gitu. Jadi harga birnya itu sendiri mungkin cuma 2.000 3.000. Ya lihat aja saham MLBI ngaruh nggak? Naik terus kan? Ya kayak gitu. Jadi saya sih saya pikir teman saya malah bilang begini, Anda mau bisnis narkoba, beli saham rokok gitu. Jadi untungnya itu hampir mirip kalau kita jadi bandar ganja gitu istilahnya gitu, seperti itu gitu. Dan legal lagi. Legal. Nggak ada masalah kan, kita udah bayar cukai gitu. Jadi saya nggak ngerti ya Pak, tapi kita berkaca data historis aja. Faktanya memang dari dulu itu kampanye anti rokok segala macam udah ngaruh, tapi kita tumbuh terus kan. HMSP juga tumbuh terus. Apalagi setelah si Philip Morris itu masuk, tambah gila, luar biasa gitu, seperti itu. Nah kalau khusus untuk Wismilaknya sendiri, tadi pertanyaannya apa ya Pak? Untuk Wismilaknya sendiri? Pindah rokok. Sebenarnya iya. Satu hal Pak, Wismilak itu bukan pendatang baru. Udah lumayan lama kok. 50 tahun emang sebentar. Itu pasarnya memang di Kalimantan sama Sumatera. Karena di Bandung ada. Tapi memang bener Pak. Jalan. Iya, papa saya itu mulai ngerokok Gudang Garam Surya tahun 81 dan hari ini pun masih Gudang Garam Surya gitu loh. Nggak ganti-ganti gitu loh. Jadi jangan harap dia pindah ke Wismilak. Seperti itu. Cuman maksud saya begini, saya tidak tahu apakah istilahnya Wismilak itu dia bisa memperluas pangsa pasarnya atau tidak. Saya tidak tahu. Tapi kalau memang bisa, luar biasa potensinya. Contoh maksud saya begini, HM Sampurna, Gudang Garam sama Jarum, terbesar itu kan Sampurna, Gudang Garam, kemudian ketiga baru Jarum ya. Jarum itu 19%. Gudang Garam sama HMSP ini sikut-sikutan gitu. Kadang Gudang Garam lebih gede, kadang HMSP lebih gede. Tapi sejak ada Email, HMSP nomor 1. Tidak tergantikan gitu, seperti itu. Nah, kalau HMSP ini katakanlah pangsa pasarnya sekarang berapa?
Tahu nggak Pak? 36 ya. Hampir 40%. Seingat saya hampir 40%, 39 misalnya. 39 ini kalau mau naik 2 kali lipat, berarti harus menjadi 80% kan? Mungkin nggak? Mungkin aja, tapi susah. Sangat susah. Anda tidak bisa begitu saja menendang gudang garam itu keluar dari pasar. Nggak bisa. Susah. Nah, tapi untuk Wismila, dari 0,90, ya hampir 1% lah. 1% itu, untuk naik 2 kali lipat menjadi 2%, mungkin nggak? Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi intinya lebih mudah. Intinya Anda tidak perlu, perokok itu kan naik terus jumlahnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Anda punya anak usianya 14 tahun, belum merokok. Misalnya nih, cowok nih. Ya tentu saja kita misalnya nih si anak baru ini kan dia belum tahu seleranya apa ya. Ternyata ngerti maksud saya kan Pak? Jadi maksudnya kalau kita maksa orang yang ngerokok ML disuruh pindah ke Wismila mungkin susah. Tapi kalau yang masih anyar-anyar ini nih, dan tiap tahun kan ada terus. Iya nggak? Tiap tahun ada terus. Seorang anak yang tahun ini umurnya 10 tahun, 5 tahun lagi udah 15 tahun loh. 10 tahun ya dia susah kalau ngerokok. 5 tahun lagi mungkin dia udah mulai merokok. Ya jajalin aja Wismila gitu istilahnya gitu loh. Jadi ketika dia kemudian cocok sama Wismila, itulah gitu. HM Sampurna, Gudang Garam yang lainnya juga bisa melakukan hal itu. Memang Wismila itu adiknya Sampurna. Anaknya sih mungkin lebih tepatnya. Pemiliknya itu menantu dari Lim Seng T. Ya. Ya, itu pendiri. Nah. Dia saus sama Tiongkok sama Biansing. Ah? Yang pemilihan untuk Wismila itu yang memilih sembako sama saus itu namanya Tiongkok sama Biansing. Iya itu. Dekat. Iya. Tapi segmen pasarnya kecil waktu itu cuma di Kalimantan dan Sumatera ya. Iya. Tapi intinya begitu Pak. Jadi kalau saya ngelihatnya dari sisi itu gitu. Jadi apa bahwa kalau misalnya kita bicara growth-nya, kita tidak mengatakan yang dua lain ini Gudang Garam sama HMSP enggak growth juga. Tapi sepertinya lebih mudah bagi karena kecil. Ya kayak balik lagi ke ikan lohan tadi gitu kan, yang tadinya cuma segede ujung jari gitu, jadi satu telunjuk ya lebih gampang kan. Tapi kalau udah segede gini, mau gede jadi ikan paus gitu, ya gimana caranya gitu? Nggak bisa, kayak gitu. Jadi saya sendiri jujur memang lebih suka hunting perusahaan-perusahaan kayak gitu ya, yang masih kecil gitu. Tapi bagus. Kalau kecil jelek ya jangan. Kalau misalnya kecil bagus ya, itu lebih menarik daripada perusahaan gede bagus gitu. Ngerti kan seperti itu kan ya? Kalau Wismila masuk kategori bagus gitu. Menurut saya enggak. Ya mudah-mudahan enggak dong, mudah-mudahan saya yang benar dong. Saya udah beli soalnya. Iya, tapi gitu Pak. Tapi intinya saya nggak tahu ya. Tapi mudah-mudahan